Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know whether it is good morning, good afternoon, good evening, or good night. It depends on when you see this video. Okay, today we are going to talk about subject and verb. This is a basic thing about English. Ya, jadi supaya tahu ini dasar dalam bahasa Inggris. I make this video actually for the mechanical engineering students in Polytechnic Negeri Lok Sumawe. Oke, sebagai dasar untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya mengambil buku dari Deborah Phillips untuk Logman Introductory Course for the TOEFL Test. Jadi sebenarnya ini untuk TOEFL Test, tapi saya rasa cukup sesuai juga untuk dasar bahasa Inggris kita. Ini untuk sekedar ingat-ingatan kita pada pelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, skill pertama yang sangat dasar tentang subject and verb. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Inggris there must be one subject and one verb. Ingat tuh, ada satu subjek dan satu verb. Oke, tapi sebelum lebih jauh ke sana, kita harus tahu dulu bahwa setiap kalimat itu memiliki ada yang disebut kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Oke, ini saya udah coret-coret tadi ya tentang kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Nih contoh nih, she is beautiful. Lihat ini ada subjeknya, tapi tidak ada kata kerja kan? Nah, ketika tidak ada kata kerja situ, maka kita butuh adanya be. Di sini akan berfungsi sebagai verb. Ya, ingat setiap kalimat there must be one subject and one verb. Jadi ketika tidak ada kata kerja, dia digantikan dengan be. Contoh di sini she is beautiful. Nah, selanjutnya verbal. Nah, apa itu kalimat verbal? Nih contohnya, I learn English twice in a week. I sebagai subjek and memang di sini ada verb ya. Ini sebagai verb ya. I subjek dan learn verbnya. Nah, itu jadi ada subjek, ada verb di sini. Begitu juga dengan contoh kedua. My brother drives the car. Ini contoh kan, my brother-nya ini subjek, drives-nya ini verb. Jadi ada subjek, ada verb. Nah, begitu juga dengan contoh ketiga, the students studied mechanical engineering. Nah, ini contoh kalian nih, the students subjek ya, studied nih sebagai verb. Nah, beda dengan di nominal. Nominal itu memang tidak ada verbnya. Oleh karena itu, untuk menggantikan posisi verb diperlukan adanya be. Nah, contoh di sini. Ini my sister is a doctor. Nah, ini kan my sister subject is sebagai verbnya karena memang tidak ada verb. You are so smart. Nah, you di sini sebagai subjek, are di sini sebagai verb. Nah, jadi kamu udah tahu kan beda nominal dan verbal. Nah, contoh yang lain nih yang sering kita buat dulu waktu masih di SMP atau SMA. I go to school katanya. I go to school. Nah, ini I ini udah subjek, ini go ini udah verb. Nah, jadi seperti itu yang prinsip dasar kalimat dalam bahasa Inggris. There must be one subject and one verb. Itu kuncinya ya. Tapi ingat ya, kalau sekiranya subjeknya itu orang ketiga tunggal hanya satu, maka dia perlu ada tambahan s ya. Oke, sekarang kita mengerjakan skill yang tadi ya, exercise ini. Ini suruh and underline the subject once and the verb twice. Ya, garisi satu subjek and the verbnya 2 kali in each of the following sentence, dari setiap sentence ini. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Ya, kita jawab nih apakah sentence-nya itu correct atau incorrect. Nah, contoh nih, my best friend always helpful with problems. Di sini tidak ada verb. My best friend itu subjek tapi tidak ada verb. Nah, seharusnya ada di sini misalnya is always helpful. Nah, kalau udah ada is ini maka dia pasti benar. Nah, makanya di sini buat incorrect karena tidak ada verb. Untuk membenarkannya kita tambah is. Selanjutnya number 2, the bus schedule has changed since last week. Nah, the bus schedule ini subjek
ya, has changed-nya ini menjadi verbnya. Number 3, accidentally drop the glass on the floor. Ini benar apa salah? Nah, ini tidak ada subjeknya, yang ada hanya verb aja. Ini verb. Tapi tidak ada subjek. Mungkin kalau kita buat di sini she, mungkin jadi benar ya. Ini karena tidak ada subjek, maka ini incorrect. Number 4, the customer paying the clerk for the clothes. Nah, ini ada subjek, ada the customer. Ada verb, tidak ada verbnya. Kenapa? Karena kalau verb tambah ing ini seharusnya harus ada be di sini. Misalnya is paying baru benar. Nah, di sini dia tidak berfungsi sebagai verb, maka dia bukan verb, maka ini juga incorrect. The professor handed the syllabus to the students. Nah, kita nomor 5 ya. Ini incorrect ya tadi ya. The professor handed the syllabus to the students. The professor handed the syllabus. Nah, ini ada subjek. Handed nih menyerahkan ya. Verbnya. Nah, ini berarti ini correct. Number 6, each day practice the piano 4 hours. Setiap hari praktek piano 4 jam, selama 4 jam. Ini siapa yang dibicarakan, nggak tahu kita. Nah, praktisnya benar, ada verb tapi tidak ada subjek, maka kalimat ini incorrect. Number 7, the basketball player tossed the ball into the hoop. Nah, ini basketball player ini sebagai subjek ya, seluruhnya sebenarnya ini subjek, tapi kalau kita minta satu subjek sebenarnya ini subjek utamanya. Tossed ini verbnya, jadi ini correct. Kalau udah ada subjek ada verb, pastikan itu benar. Number 8, the new student in the class very talkative and friendly. The new student in the class very talkative and friendly. Ada subjeknya nih. New student in the class very talkative, tapi karena ini tidak ada verb ya, seharusnya dia diganti dengan to be. Bisa jadi is di sini seharusnya. Tapi karena tidak ada verb, maka ini adalah incorrect sentence. Number 9, walking with the children to school. Siapa yang walking with the children to school? Nah, Anda pasti incorrect ya, nggak ada subjek. Number 10, the whales headed south for the winter. The whale subject, headed verb, maka ini correct. Nah, gitu ya. Jadi mudah sebenarnya mengidentifikasi kalimat yang ada subjek dengan verbnya. Pastikan kalimat itu ada subjek, minimal ada satu subjek dan ada satu verb untuk memastikan bahwa the sentence is correct. Oke? Itu dulu untuk skill kali ini. See you